Saudara-saudari, Sobat Katolik dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengajak saudara-saudari untuk ziarah virtual ke Gua Maria Sendangsono. Namun ada baiknya sebelum Anda sampai ke Gua Maria Sendangsono, kita singgah atau mampir dulu di Gereja Santa Maria Lourdes Perumasan. Kemudian nanti kita ke Padusan Katolik menyusuri jalan salib panjang menuju ke Gua Maria Sendangsono. Nah, mari kita lihat, kita mampir singgah di Gereja Santa Maria Lourdes Perumasan. Saudara-saudari, kita sudah sampai di Gereja Santa Maria Lourdes Perumasan. Nah, gereja ini dibangun mulai dari tahun 1937 sampai 1940. Sobat, gedung gereja kami ini termasuk kategori warisan budaya, cagar budaya. Nah, mengapa gereja ini menjadi kategori cagar budaya? Nah, mulai berdirinya tahun 1940 sampai saat ini, kondisi bangunan, bentuk bangunan gereja belum mengalami perubahan bentuk bangunan. Hanya sedikit plafon atau atap genting gereja yang pernah mengalami kerusakan sedikit ketika ada gempa bumi tahun 2006 yang lalu. Nah, kita akan masuk ke dalam ruang gereja. Seperti pada gereja umumnya, bahwa di dalam gereja ada banyak ditahtakan patung para kudus. Di gereja ini juga ditahtakan beberapa patung para kudus. Yang istimewa di Gereja Santa Maria Lourdes Perumasan ini ditahtakan adanya patung Bunda Maria Dolorosa, Bunda Kedukaan. Silahkan sobat-sobat ketika berziarah di Sendangsono untuk singgah mampir di gereja ini, ikut merenungkan kedukaan Bunda Maria. 7 kedukaan Bunda Maria yakni nubuat Simeon, pengungsian ke Mesir, Yesus tertinggal di bait Allah, Yesus berjumpa dengan ibunya di jalan salib, Yesus wafat di salib, Yesus diturunkan dari salib, dan Yesus ada di dalam makam. Nah, Bunda Maria Dolorosa ini membantu kita untuk ikut merenungkan 7 kedukaan Bunda Maria. Nah, Bunda Maria Dolorosa dalam setiap tahunnya kami mengadakan prosesi pada malam minggu kedua masa Prapaskah dan juga pada Jumat Agung menyertai jalan salib. Nah, saudara-saudari bisa lihat untuk selanjutnya bangunan gereja yang masuk cagar budaya. Ini keseluruhan masih utuh dari berdirinya tahun 1940. Nah, mengapa gereja ini masih dianggap sebagai pewaris atau menjadi cagar budaya? Karena masih utuh. Nah, pada bulan Oktober tahun 2004, Paroki Perumasan mendapatkan piagam perhargaan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, memberikan piagam penghargaan kepada Paroki Perumasan yang melestarikan warisan budaya ini, nah, dalam kategori rumah ibadah. Dan pada bulan Mei 2009, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga memberikan piagam penghargaan
Karena gedung gereja ini termasuk nominator pewaris budaya. Saudara-saudara Katolik dimanapun berada, biasanya banyak peziarah atau umat, juga umat dari paroki sendiri, untuk memulai peziarahan ke Sendang Sono, itu diawali dengan berdoa di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk mensucikan diri ke Padusan Katolik Promasan. Nah, mari sekarang kita menuju ke Padusan Katolik yang berada di sebelah barat Gereja Santa Maria Lourdes Promasan. Kurang lebih jaraknya 300 meter. Mari ikuti saya terus untuk menuju ke Padusan Katolik. Saudara-saudari Sobat Katolik, kita sampai di pintu gerbang Padusan Katolik Promasan, yang sebentar lagi kita akan sampai ke Kompleks Padusan Promasan. Nah, kita sudah sampai di Kompleks Bangunan Padusan Promasan. Bangunan Padusan Promasan ini dibangun pada awal tahun 2014 dan diresmikan pada tanggal 16 Juni 2014 oleh Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro beserta Monsinyur Pujo Sumarto, Uskup Agung Semarang, juga Romo Agustinus Aryawan PR, Romo Paroki Promasan. Kita masuk. Kita sampai di pelataran atau halaman luar halaman luar Padusan Promasan. Nah, di area Padusan Promasan ini ada beberapa zona. Yang pertama kita memasuki zona keceh. Nah, kita masuk di zona keceh atau zona untuk membersihkan kaki. Nah, kita lanjut. Sampai di halaman atau pelataran dalam. Di sini ada zona basuh wajah. Disediakan beberapa keran air, zona untuk basuh wajah. Di samping sebelah sana juga ada. Kita masuk ke dalam, kita lihat ada dua pintu, kanan dan kiri. Ini masuk ke zona pancuran dan zona rendam. Pintu sebelah kanan untuk zona pancuran dan zona rendam, saudara-saudari atau umat Katolik yang perempuan. Nah, yang di sini untuk laki-laki. Nah, kita lihat zona pancuran. Ya. Nah, ini bisa menggunakan air membersihkan diri di zona pancuran. Ya. Ada pula zona rendam. Kita lihat zona rendam. Nah, kalian bisa menggunakan air
sebagai sarana berendam, membersihkan diri di tempat ini. Nah, kembali kita ke halaman tengah. Saya akan jelaskan maksud padusan. Apa itu padusan? Nah, padusan berasal dari kata adus dalam bahasa Jawa yang berarti membersihkan diri menggunakan air. Dalam tradisi Jawa sudah biasa orang itu membersihkan diri menggunakan air dalam agama apapun. Nah, makna padusan bukan sekedar membersihkan diri secara badani ya, tetapi lebih-lebih membersihkan diri secara jiwa dan raga. Maka makna padusan Katolik yang ada di tempat ini adalah tempat untuk membersihkan diri kita, jiwa dan raga kita, agar kita pantas untuk melaksanakan ibadat dan pantas untuk menerima rahmat Tuhan. Nah, mengapa kita melaksanakan ritual membersihkan diri di tempat ini? Nah, untuk menanggapi karya keselamatan Allah yang telah membersihkan diri kita melalui sakramen baptis. Melalui sakramen baptis, kita dibersihkan dari dosa dan mendapat hidup baru sebagai anak-anak Allah dan warga gereja. Nah, padusan diposisikan dalam rangkaian peziarah ke Sendangsono dari Gereja Katolik Santa Maria Lourdes Perumasan menuju ke padusan, menuju ke Jalan Salib sampai Sendangsono. Nah, di padusan ini disediakan air sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan atau peziarahan hidup kita. Maka silakan kalian, Anda semua yang melaksanakan ziarah ke Sendangsono, mari kita singgah melaksanakan ritual menyucikan diri di padusan ini, dan silahkan ambil air sebagai bekal untuk perjalanan ziarah kita. Semoga dalam peziarahan hidup kita, kita memperoleh bekal yang cukup. Nah, juga sobat perlu ketahui bahwa air yang ada di tempat ini, sumbernya itu berasal dari kaki Gunung Suroloyo. Nah, menurut penelitian, amubakoli atau kandungan amubakolinya itu sangat rendah, jadi bisa langsung diminum. Ya, mari kita ambil air sebagai bekal untuk peziarahan kita. Yang kita imani bahwa Yesus sendiri merupakan sumber air kehidupan. Dari tempat ini, selesai kita melaksanakan ritual membersihkan diri, kita akan melanjutkan perjalanan kita dengan prosesi Jalan Salib. Yuk kita lanjutkan ke Jalan Salib perhentian yang pertama. Nah, dari sini kita akan memulai prosesi Jalan Salib. Setelah tadi kita mensucikan diri dengan air di padusan, kita akan mulai prosesi Jalan Salib. Yang pertama, Yesus dijatuhi hukum mati. Kita akan lanjutkan ke perhentian-perhentian selanjutnya. Mari.
Nah, kita sudah sampai di perhentian jalan salib yang kedua. Yesus memanggul salib. Baik, mari kita lanjutkan sampai ke perhentian yang terakhir. Nanti selesainya persis di depan Gua Maria Sendangsono. Dari sini jaraknya masih kurang lebih 900 meter. Nah, sobat, capek juga ya. Ternyata kita sudah sampai di perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Ya, perjalanan kita sampai di sini sudah cukup lelah, tapi sebentar lagi kita akan menyelesaikan prosesi jalan salib kita. Yuk kita lanjutkan ke perhentian berikutnya. Nah, kita sudah sampai di perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan prosesi ini. Sobat Katolik, kita sudah sampai di Komplek Peziarahan Sendangsono. Ini pintu gerbang Komplek Peziarahan Sendangsono. Sampai kita di perhentian jalan salib yang ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Dan di sini bisa kalian lihat ada beberapa kursi untuk umat yang akan berziarah, yang menunggu antrian bergilir mengisi data di dalam masa khusus pandemi ini. Ini teman-teman kita yang mendata para berziarah. Ya, sampai di perhentian yang terakhir, perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Nah, berarti rangkaian prosesi jalan salib kita dari perhentian yang pertama sampai perhentian 14 telah selesai. Ya, cukup capek juga ya kalau kita laksanakan tadi di masing-masing perhentian dengan merenungkan kisah sengsara dan wafat Yesus, juga doa rosario dalam perjalanan. Butuh waktu kurang lebih 1 jam. Untuk selanjutnya, mari kita kenal lebih dalam tempat peziarahan Gua Maria Sendangsono. Yuk ikuti terus bersama kami.